Zaman sekarang jualan tanpa marketing kayak jualan di tengah hutan. Jualanku ini bisa bertahan, bisa berkembang ya. Halo guys, jumpa lagi di podcast Satu Kosong bersama aku Daniel Pranadani di channel YouTube DKID. Di sini kita bakal ngobrolin seputar kemajuan teknologi, inovasi, dan juga dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Pernah gak sih dari kalian lagi rebahan gitu tiba-tiba lewat konten FYP, es pisang hijau? Wah, pasti kalian mikir, wah menarik nih. Padahal awalnya kalian gak punya rencana tuh buat beli es pisang hijau tersebut atau kuliner yang lain gitu ya di FYP TikTok kalian. Tapi mungkin karena ceritanya menarik, terus algoritmanya dapet, kalian jadi kepikiran terus, akhirnya beli tuh es pisang hijau. Jadi kalau di era sekarang tuh kayaknya yang laku itu gak cuma rasa, tapi cerita dan juga gimana cara kita ngiklanin apa yang mau kita jual. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol seputar itu bersama owner dari Omben Gede, Kak Elva. Halo teman-teman, halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja hari ini. Oke. Lagi jualan ini Kak? Kebetulan libur karena cuaca semalam kan hujan, jadi produksinya dari semalam nggak jadi produksi gitu loh. Oh kayak gitu. Kalau misalkan udah kebayang-bayang kayaknya besok mendung hujan deras itu nggak jualan. Mending nggak jualan gitu. Kayak itu bisa disimpan di freezer itu bisa Kak? Gak bisa Kak. Jadi kalau untuk es pisang hijau ini kalau bisa sehari udah habis. Karena sumsum kan bahannya dari tepung semua atau dari santan, jadi itu rawan basi. Jadi kalau misal pas hujan mereka jualan, ya udah itu ibaratnya buang lah gitu. Jadi mending nggak usah ya. Betul. Hari ini libur satu hari gitu. Iya. Oke. Jadi kita mulai dari awal dulu nih. Kenapa kok jualannya es pisang hijau? Oh gitu. Kan kita generasi Gen Z nih, Gen Z. Masa jualannya es pisang hijau bubur-bubur kayak apa gitu? Ya sih banyak Iya yang kan, gitu, iya Kak. kan. Tapi kalau menurutku ya mayoritas di Pacitan itu banyak yang jualan minuman dikasih serbuk. Betul. Itu kan udah bener-bener di sepanjang jalan ada, sedangkan jualku bubur. Jadi aku pikir es pisang hijau ini bisa menjadi kuliner baru di Pacitan karena selain segar juga mengenyangkan karena isiannya full, bukan hanya ibaratnya bukan hanya air saja gitu. Dan untuk kompetitornya sendiri mungkin belum terlalu adanya paling pas puasa. Oh iya benar. Kalau ada pun di hari biasa masih pre-order Kak gitu. Aku juga taunya es pisang hijau juga di Omben Gede. Iya. Itu kan minuman dari Makassar sebenarnya. Oh iya benar-benar. Iya. Dari Makassar. Kok bisa buat? Dulu itu gini loh, ibuku kan jualan keripik toh Kak. Keripik itu kan dari bahan pisang yang mentah. Sedangkan waktu itu pisangnya udah terlanjur mateng, terus kurang apa ya? Kurang terjual lah. Akhirnya aku mikir nih buat ide jualan apa ya yang dari pisang matang. Waktu itu pisangnya pisang ketok. Jadi untuk rasa mungkin kurang lah, lebih enak pisang aja. Akhirnya aku scroll di YouTube itu sampai 2 malam itu ibaratnya bener-bener usaha buat nyari apa nih biar gak terbuang sia-sia. Akhirnya es pisang hijau gitu. Terus akhirnya aku suruh teman-temanku post karena dulu kok WA aku nggak banyak sih. Suruh teman-temanku post laku 50 pieces. Tapi karena itu baru pertama kali, rasanya tahu sendirilah Kak, belum seenak sekarang ya. belum trial dan error dulu langsung buat gitu. Jadinya ke 50 cup tadi yang udah terjual nggak ada yang repeat order lagi. Oh iya. Iya beneran serius. Kayak apa rasanya? Aneh Kak, mungkin itu pas sumsumnya cuma seberapa, terus sirupnya juga itu mungkin dikit karena mikirin untung waktu itu ya gitu. Jadi awalnya karena biar pisangnya ini nggak buang ya. Betul gitu awalnya. Jadinya es pisang hijau. Itu lihat resepnya juga di YouTube. Di YouTube. Ibuku sampai kaget kayak sore kan aku buat storynya malam. Laku lah itu siangnya aku bilang Bu ini udah ada yang pesen 50 pieces. Hah? Gimana buat? Kan belum pernah buat. Akhirnya ya udah terpaksa. Akhirnya laku, orang-orang kapok. Tapi aku pikir lagi ini kayaknya bisa nih karena
jarang di Pacitan. Akhirnya aku memanfaatkan sosial media tadi untuk memasarkan lebih jauh lagi gitu. Ya tapi keren loh, uji coba makan sekali aja Iya. udah Saya 50 ubah, ya, benar. udah 50 yang pesan. Itu tahun berapa Kak? Tahun 2022 waktu aku masih jadi mahasiswa, bulan Juni berarti waktu itu. Padahal lagi bingung banget loh buatnya. Iya kan? Iya, makanya itu buat kompetitor yang mau bikin kan mikir 2 kali, itu harus ngukus pisang sampai 2 kali juga loh Kak itu. Jadi Pisangnya dulu. pisang dikukus, dikasih Ini tuh. ya, dikukus lagi, masih ada susu belum ngaduknya belum. Jadi aku pikir ini aman nih, kompetitor kayaknya kalau buat ini agak sulit nih, kan nggak kayak yang minuman dikasih serbuk udah gitu. Tapi aku masih penasaran kenapa kok namanya Omben Den? Oke, waktu itu awal-awal namanya kan aku jualan pisang hijau, jadi aku namain olahan pisang Pacitan. Pengenku kayak OPP. iya, kan kayak kita namanya tajam banget olahan pisang Pacitan. Padahal ini jualan minuman gitu. Akhirnya aku pikir lagi, aku ganti jadi Omben Geden. Kan Omben itu minuman, Geden besar. Jadi aku pengen suatu saat nanti brand usahaku ini bisa menghasilkan minuman-minuman yang masih sama temanya bubur-buburan tradisional tapi makin besar gitu. Dan Obegiden itu kan konotatifnya negatif toh, sangat-sangat negatif, tapi itu justru yang mudah diingat sama audiens, sama pembeli. Malah kalau beli kan tinggal ke Obegiden yuk, gampang gitu. Kayak cicing gitu. Iya, Omben. betul. Tapi dari awal berarti belum punya lapak di sini ya? Belum, masih pre-order paling beli-belinya hari Selasa sama Jumat. Oh, seminggu 2 kali. Tuh, nyari-nyari waktu senggang mahasiswa lah gitu. Modal awalnya gimana waktu itu? Modal awalnya kebetulan aku kuliah dapat KIP. Waktu itu dapat KIP, terus ya namanya anak muda Kak, uangnya dianggur-anggurin, tapi karena the power of kepepet ya, waktu itu aku sisa 200.000. Ya itu aku buat beli bahan-bahan, buat beli tepung, buat beli kemasan dan lain-lain gitu. Terus apa namanya, akhirnya aku buat konten juga, baru mulai naik gitu penjualannya. Tapi untung ya Kak itu. Untungnya banyak. Enak sih kalau aku bikin pisang hijaunya dia banyak sih. Padahal kalau dilihat ya, kalau aku sebagai orang kayak orang awam ya, yang nggak pernah buat kayak gitu tuh, kayak pisangnya, terus nanti isiannya pun juga banyak kan. Ada yang jenang-jenangnya itu, Iya, betul. terus sirupnya, habis Iya. itu nanti esnya sendiri ya kan. Iya, Esnya sendiri. sirup sama es batunya dipisah Kak. Karena ya itu aku nurutin marketku, beliku. Ada yang rumahnya jauh, kalau sirupnya dicampur itu sampai rumah ibaratnya udah jadi kolak gitu. Iya, Udah iya. campur, udah tumpah, jadinya kalau pembeli bilang gitu ya udah aku nurut, aku pisah gitu. Terus sebelum di Mika, apa sih namanya kayak di toples kayak Wow, itu kan pakai cup kayak ya gelas itu. Sampai rumahnya pembeliku, rumah Josari Galombo itu, Kak ini kok tinggal separuh ya gimana? Akhirnya aku buat pakai timbul aja biar lebih aman. Terus lebih ini juga lebih menarik. Iya, kelihatan lebih mahal, lebih menjual. Kalau teman-teman di awalnya apa Kak? Tantangan di awalnya karena aku ibaratnya baru mulai merintis, mungkin pemasaran Kak. Skillku masih ya ada tapi masih standar lah. Jadi aku mungkin pemasaran terus memutar modal tentunya. Tapi untuk yang lain-lain aman sih Kak, cuma itu pemasaran sama memutar modal aja. Awal-awal sendiri sama ibu aja. Sama ibu sendiri, sama ibu sampai sekarang. Sampai sekarang betul Iya. aja. Ada Kayaknya ada yang bantu juga sih. ya, ya. di ibuku ada yang bantu, di rumah ada yang produksi, satu bantu gitu. Udah berani gaji orang ya. Udah lah. Keren. Tapi waktu itu udah sempat kepikiran buat konten di Instagram. Itu malah apa ya? Pertama kali aku udah mulai konten Kak. Ibaratnya jualanku ini bisa bertahan, bisa berkembang ya karena konten. Kalau cuma rasa ya Kak, zaman sekarang itu bukan siapa yang paling jago masak kalau di kuliner ya, tapi siapa yang paling terkenal. Orang-orang beli itu kadang karena siapa penjualnya nih ya, terus bagaimana pelayanannya dan apa experience yang dia dapat ketika membeli. Contoh, aku bikin konten
FYP viral. Tentunya orang-orang akan lebih familiar dengan produkku dan dengan aku sebagai penjualnya. Jadi itu yang mungkin membuat orang-orang penasaran nih. Akhirnya mereka beli. Pas beli, kadang-kadang pembeli itu malah lebih kenal ke kita, padahal belum ketemu. Kadang ngabarin tuh, kemarin aku lihat live kakak, aku kemarin lihat kontennya kakak, hujannya kayak gimana kabarnya, bla bla bla, gitu toh. Terus ya, terus kadang itu percakapan itu bikin konten, gitu kan, simple kan. Terus kadang aku foto, aku video, aku posting di TikTok, di IG, FYP. Nanti pasti orang itu kan cerita ke temennya kayak, aku kemarin beli di sini loh, ini penjualnya asik, kayaknya bagus. Terus aku diposting di sosmed, ini loh lihat gitu toh. Terus nanti bakal jadi pemasaran dari mulut ke mulut. Selanjutnya kalau mereka balik lagi, kita akan lebih kayak merasa dekat, kayak kak kemarin belinya viral loh, bla 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 gitu. Terus mungkin itu yang membuat antara penjual dan pembeli semakin dekat kan, karena semakin akrab gitu. Terus Kayak bestie. iya kayak gitu. Jadi mulainya nggak kenal, jadi dekat, jadi teman sekaligus pelanggan gitu. Dan itu sering banget terjadi kak. Jadi ibaratnya satu konten yang kita posting itu bisa jadi peluru yang tepat sasaran buat para pelanggan kita gitu. Pertama kali aplikasi dipakai apa kak? IG sama TikTok sih bareng itu kak, bareng. Dulu pas 2022 udah main itu. Udah langsung ya? Udah langsung. Jadi sadar pentingnya media sosial, terus kayak apa ya, aplikasi yang lain itu dari awal Dari juga. awal, iya soalnya kan modalnya pas-pasan. Jadi kalau mau banner, baliho di pinggir jalan itu kan ya butuh modal lagi. Jadi aku pilih metode yang apa ya, gratisan lah, tapi jangkauan pasarnya lebih luas gitu. Reaksi pertama orang pembeli gimana sih kayak gitu? Pernah nggak sih reaksi pertama di pasar? Waktu kamu upload mungkin ada temennya, ini punya aku ya, ini apa gitu? Kayak ngalamin kayak gitu nggak? Enggak sih kak, enggak gitu, enggak ngalamin. Nggak ngalamin ya. Jadi langsung kamu bikin konten terus langsung bukan dari kenalanmu sendiri. Bukan, itu dari orang. Aku pernah bikin konten dari Mbah Layar. Mbah Layar dia itu jenguk saudaranya kan ada di sini. Kan lucuku kayak gini, aku cewek ya teman-teman, cewek ya. Terus dia kepo sama aku rekam lah diam-diam. Viral di layar katanya, sampai habis itu orang kaya ke tempatku semua katanya kepo, ini cewek apa cowok sih? Kadang hal-hal yang kayak gitu malah jadi apa ya, konten yang bagus gitu kan, natural banget gitu kak gitu. Itu beli Terus nyampungin kamu ya. Aku buat konten aja lah, langsung FYP. Tapi selain di Instagram, di TikTok ada nggak Enggak di WA. Di WA itu setiap hari sebagai penjual harus rajin bikin story. Enggak boleh malu bikin story, harus pamerin jualannya setiap hari gitu. dengerin itu jadi jualan? Biasanya orang pada nggak konsisten. Iya, Terus jualan apa ya? Orang jualan tuh dia kayak punya rasa percaya diri yang lebih dari orang-orang lain gitu. Iya, Apalagi itu ini sih orang yang jual di pinggir jalan, pas puasa. Banyak banget Oh iya, aku juga. Oh iya sih. Kalau pas puasa gitu ke apa ya namanya? Kan banyak tuh yang jualan. ya. Apakah omsetnya menurun? Apa mungkin malah tambah? Atau mungkin sama aja? Kalau puasa malah tambah kak. Ibaratnya kita itu kalau sehari-hari ya, hari biasa itu kayak jualan nunggu pembeli. Tapi kalau puasa pembeli yang nunggu kita sebelum buka udah antri kak. Aku pernah itu. Ya itu. Aku bener-bener aku beli ya kan. Terus mbak ditinggal ya. Aku muter-muter nyari makanan lain. Belum selesai. Terus dia lagi. Ya Allah ini sampai buat antriannya. Terus kalau puasa itu orang-orang cenderung suka yang beli jajan di pinggir jalan, malah dia kadang mager turun gitu. Jadi drive thru jadinya kak. Tapi itu malah yang bikin tambah laris itu kak, daripada yang jualan ya di Sampai masuk iya Karena dari parkirnya juga. betul gitu. Tapi nggak ada ya, walaupun yang jualan banyak nggak kalah saing ya. Enggak kak, karena kan Ada tips. bukannya sombong nih, tapi kan jualan itu kan mengingatkan juga
enggak tau kan, nggak cuma seger, ada buburnya itu paling banyak itu, malah belinya kalau hari biasa satu orang bisa 5 itu Buat sekeluarga. buat sekeluarga gitu. Apalagi ini udah mau puasa, senang banget nih. Pengusaha makanan senang kalau bulan Senang puasa. banget. Kalau ini nih kesalahan yang paling sering dilakukan, mungkin dilakukan Kak Elva gitu selama menjadi owner dari Omen Gede. Nah, sebagai Gen Z, wajar lah kalau kita murmutan ya kan, Iya. nggak konsisten. Kayak kita mau jualan tapi mager ya udah nggak jualan. Hujan deras nggak jualan. Hujan deras nggak jualan gitu kak. Itu yang sampai sekarang agak sulit di apa ya, dibenahi lah gitu. Galau itu nggak jualan Kak? Jualan kalau galau harus makin jualan makin banyak duit gitu. Justru aku mulai usaha ini karena patah hati. Serius, ini gak ada yang tahu. Serius kak. Jadi aku pengen buktiin kalau ini loh aku bisa beneran loh jual apa? Aku kadang sampai gak nyangka ini padahal dari patah hati kok bisa sampai semelejit ini gitu. bikin diri ya kan. Tolongnya bikin diri biar gak nangis terus. Lucu. Aku penasaran satu nih, kenapa kok konten-konten Omen Gede itu bisa viral? Sisa FYP sering banget aku lihat lagi scroll TikTok tiba-tiba, wih enak ini, menarik kayak skillnya tuh menggoda. Ya, tapi aku mulai konten tuh kan dari awal konsisten terus, tapi nggak FYP sulit banget. FYP itu mulai bulan Mei 2025 kak. Bayangin konten dari 2022 sampai 2025 baru FYP kak. Kurang sabar, kurang konsisten apa. Akhirnya langsung Mei itu benar-benar puncaknya jualanku. Sehari itu bisa nggak bilang konten ya, tapi sehari itu benar-benar melejit banget. Terus setelah itu aku mulai paham nih algoritma kontennya gimana yang bikin FYP di Pacitan khususnya. Nggak bisa hard selling ya kak, nggak bisa tuh kayak gitu, orang-orang bakal bosan. Jadi aku pakai metode soft selling, nge-vlog, terus adain my life gitu. Jadi aku ngejual branding, storytelling. Aku ngejual ceritaku, bukan produknya aja gitu. Jadi orang-orang mungkin lebih tertarik, lebih suka mendengar cerita kesehariannya gimana, di balik kameranya gimana gitu. Jadi orang masih tak sukanya itu. Kayaknya ya sih, soalnya aku jual produknya aja kayak harga 8.000, gak ada yang like. Viewersnya 100 gitu, yang like 5. Aku hapus deh, malu aku. Ya cuma 5. Sekarang udah FYP. Alhamdulillah. Oh, jadi lebih ke vlog, Ya, vlog storytelling. Lebih menjual storytelling kak. Kadang orang, tapi aku sedih. Kadang dibilang aku itu jual kesedihan. Karena aku bikin konten rumahku kan di Desa Gawang. Perjalanan ke sini kan 11 km toh. Ada yang bilang jual kesedihan. Padahal kan itu kan storytelling. Itu namanya konten. Gitu. Orang-orang ini serius deh. Ada yang gituin, Ada yang komen. jual kesedihan. Ya Allah, aku bilang ini kan namanya konten kak. Gitu. Kalau nggak gini konten produknya aja kan males tuh orang tuh gitu. Kadang malah nggak dilihat. Betul. Aku udah lihat dari kemarin. Betul kak. Sumpah aku masih harga gitu ya kayak itu beneran. Kalau cerita kan, nanti di bawah yang jual. Yang jual anak AKN. Gitu kan. Kadang walaupun penampilan kayak gini, tapi kadang ini bikin orang tertarik kak. Kayak ini siapa cowok? Komennya itu semua sampai gimana? Tapi itu yang bikin kayak orang penasaran ya. Ini siapa cowok sih? Kan ada sih panggil mas gitu. Setiap hari ya, setiap hari suka manggil mas kayak gitu. Kadang orang beli gini yang dari kayak tadi, kak ini siapa cowok sih? Aku nggak percaya. Lihat dari ujung bawah sampai ujung atas kayak cewek kak. Gitu. Itu kadang ada keuntungan juga sih punya penampilan kayak gini. Unik soalnya. Pernah nggak lagi beli tuh makasih mas gitu. Iya kan setiap hari kak itu. Tapi aku diam aja karena apa? Karena udah capek bingung denger ini. Jadi biar sampai di bio aku terusin saya cewek.
Gitu. Kamu punya adik apa kakak gitu nggak sih? Punya adik. Punya adik. Cowok. Cowok. Iya. Kalau selain vlog terus apa tadi storytelling, ada nggak kayak harus pakai musik ini atau iya. caption apa, pagar apa gitu? Oh iya. Kalau untuk itu tagar itu nggak terlalu penting, nggak terlalu bagi itu loh ya, nggak tahu bagi yang lain. Terus kalau untuk musiknya usahakan musik yang sedang viral, yang kan target market itu bisa dibilang usianya dewasa tapi nggak tua ya kak. Mungkin suka dengarnya DJ, aku kasih backsound DJ, remake DJ gitu, itu malah bisa pakai itu kak. Tapi aku coba pakai lagu lain kayak lagu apa ya yang santai-santai, instrumen musik itu nggak beda ya. Malah DJ itu kayaknya mereka sambil dengerin cerita sambil enak nih lagunya woi gitu. Ada yang bilang ada lagunya tuh besaran apa sih? Iya. Kayak gitu ya. Iya enggak gitu. Padahal kan itu juga marketing juga loh kak. Banyak yang komen tuh kalau kayak gitu. Kalau ini caption Caption mungkin nggak kak, kalau caption aku nggak terlalu menonjolkan ya kan semua informasi udah aku cantumkan di VO ya, voice over itu gitu, jadi nggak terlalu sama tagar, nggak terlalu kak itu. Mungkin jam posting yang penting, agak penting. Satu hari posting berapa kali? Aku nggak ngejar target sehari harus 1 kali kak, itu kan aku malah ngejar kualitas. Seminggu itu biasanya 1 kali. Kalau awal-awal aku seminggu 2 kali. Soalnya aku belum tahu insight-nya. Jadi aku upload seminggu 2 kali itu biar tahu insight-nya, siapa nih yang nonton, usianya berapa. Setelah aku tahu, aku saat ini posting 1 minggu 1 kali. Karena aku udah tahu algoritmanya, aku udah tahu nih hari ini mau posting apa. Udah ibaratnya udah ada pengalamannya gitu loh Kak. Jadi harinya itu sama terus kak? Enggak harus. Enggak harus. Tapi uploadnya, misalkan upload pas ini agak terlalu mitos ya, tapi kan itu terjadi. Misalkan upload pas jam orang-orang lagi istirahat gitu. Mungkin jam siang, jam agak malam, jam 7, jam 8 gitu kak. Itu banyak yang nonton ya. Ya. Karena aku pernah ngalamin juga. Kalau misalnya upload pagi terus sampai siang gitu. Aku kalau pagi nggak FYP ya. Kalau yang siang FYP. Siang sama malam pas istirahatnya. Kamera penting nggak sih kak? Konten? Aku dulu pakai Realme C2 kan, itu pecah semua layarnya aku pakai nggak FYP. Aku pinjam kamera temenku. Pinjam kamera temenku, kok FYP? Setahun 1 tahun pertama jualan aku nggak beli baju, nggak beli celana, aku nabung buat beli HP. Akhirnya setelah itu ternyata kamera penting, aku harus FYP kak gitu. Berarti kamera tuh ngaruh ya sebenarnya? Ngaruh Nggak ngaruh? Ngaruh kan orang pengen lihat jernih, kusut ya gimana kak, orang lihat juga agak boring. Iya ya, jadi juga gitu kalau lihat konten aku maaf ya, tapi nggak semua loh ya. Nggak apa-apa, yang penting kan mulai aja dulu ya kan. Aku juga mulai aja dulu konsisten. Sekarang masuk ke iklan nih, iklan. Pernah pakai iklan gitu? Endorse? Iya. Pernah. Enggak, iklan yang dulu, iklannya pakai ads gitu. Belum pernah. Kayak Instagram Story Ads gitu belum pernah. Aku malah endorse biasanya. Kalau TikTok terus bayar berapa ribu gitu? Enggak itu malah merusak algoritma kadang kan. Soalnya kan itu kayak dipaksain ke audiens semua nih. Jadi ya kayak enggak pakai sih kak, manual aja. Keren, manual. Organik. Kalau yang tadi endorse tuh ke Instagram, TikTok, Pacitan gitu ya? Bukan, tapi ke akun yang benar-benar besar di Pacitan. Kan Pacitan ini kota kecil, jadi ada akun yang boleh sebut akun nggak? Nggak apa-apa. Pacitanku. Oke. Ya, endorse Pacitanku itu dampaknya bagus banget buat buat penjualan gitu. Jadi kalau untuk seleb mungkin belum terlalu. TikTok Pacitan, Instagram Pacitan. Aku langsung ke inti nih, akun Pacitanku udah paling kalian yang saya endorse. Itu yang buat jadi kameranya sendiri. Aku sendiri, tapi kalau gitu ya. Kalau dari krunya saya juga bisa kok, tapi aku dari aku sendiri biar
sampailah informasinya ke audiens gitu. Berarti nggak pakai iklan-iklan yang berbayar gitu ya? Belum pernah sih, belum pernah. Aku baru tahu kalau itu ternyata bisa merusak algoritma ya. Kayaknya sih Kak, karena itu kan nggak organik gitu loh. Budget berapa tuh kemarin? Boleh sebut? Boleh. 200.000. Itu followers naik 100, penjualan naik juga selama 1 minggu, tapi ya tergantung kita juga. Habis itu kita harus bikin konten lagi gitu. Nggak harus mengandalkan satu postingan dari akun yang kita endorse, tapi kita juga harus berusaha juga sih Kak. Kalau kedepannya pengen nggak Kak? Kalau endorse apa siapa gitu? Belum. Masih pakai pribadi dulu aja, masih bisa kok dia dulu. Tapi beda ya kalau akun pribadi sama akun jualan beda. Beda, aku bedain Kak. Karena ya brandingnya sendiri-sendiri kan itu. Tapi kalau di TikTok, aku udah punya 2 akun. Akun jualan, TikTok Obegrin Pacitan, akunku sendiri Elfaiz. Keduanya alhamdulillah FYP bareng-bareng gitu. Aku juga sering live kok di akunku. Nge-live itu juga nambah ini. Nambah. Jadi kalau kita konsisten nge-live itu penonton kan ya ikut. Tahu lah kita misal aku live selalu jam 2 udah mau habis baru live gitu loh. Terus pokoknya jam berapa ini? Jam 10:30. Jam 10:30, jam 2 udah mau habis. Kadang Kak, gitu. Aku nge-live nanti orang-orang bakal tahu lah kalau jam 2 itu waktu yang nge-live. Jadi nambah yang nggak tahu jadi tahu Kak. Yang misal konten kita nggak lihat di mereka, kita live terus dia cek profil kan, cek profil terus follow, live juga berpengaruh buat jualan kan. Kalau untuk saat ini juga. Kalau aplikasi yang lain ada pakai nggak? Selain TikTok, Instagram? Nggak cuma TikTok, Instagram sama WA itu doang. Grab? Pernah pakai, tapi keteteran nggak. Karena kan aku kan juga ikut jualan. Aku juga ikut memasarkan, intinya ikut di lapak lah. Jadi aku nggak sempet pegang HP, malah nanti sampai di cancel sama Grab. Iya. Gitu. Karena kelamaan. Gak direspon. Pergi deh Grabnya. Berarti kan udah nggak ada ya? Udah nggak ada, cuma offline sama delivery di tempat itu juga bisa diantar juga. Jadi tapi kalau ada maksimal jarak 3 km gitu. Jadi kalau lebih dari itu pakai jasa kurir di Pacitan. Kalau QRIS sebenarnya. Coba itu namain. Kalau QRIS QRIS ya. QRIS pakai nggak? Dulu pernah pakai, tapi karena aku nggak pakai dari QRIS Bank ya, aku pakai aplikasi namanya kayak QRIS gitu ya. Itu lama, jadi dia hari Sabtu Minggu itu tutup Kak. Jadi kok mandek sih, berhenti di sana gitu. Jadi kita sebagai UMKM yang harus mengutang uang itu agak keteteran dong. Jadinya aku hapus. Ya udah kalau mau bayar pakai ya kayak gituan, pakai TF nih, TF aja ke BRI-ku gitu. Jadi sekarang gitu. Iya, agak kapok. Padahal sekarang di mana-mana kan orang pada pakai itu ya. Aku dapat itu. Aku juga pernah daftar di bank tapi nggak dibuat-buat Kak, nggak tahu. Kenapa? Entahlah, aku coba hubungi nggak dibuat-buat. Sedih. Di PHP. Di PHP aku. Padahal sekarang kalau di bank-bank biasanya dia malah kejar itu loh. Ada yang turun ke lapangan terus nawarin pedagang-pedagang pakai ini. Tapi aku di PHP Kak, gitu. Jadi udah nggak mau pakai itu lagi. Mungkin pas puasa kan rame-ramenya, nanti kan kalau kita sebut TF terus yang beli tanya nomornya berapa rekeningnya kan lama udah nih QRIS gitu. Nah, berarti aku pakai QRIS ya. Ya, kita tunggu apakah betul. Soalnya kan kalau yang tadi yang mandek di Sabtu Minggu ya kan, yang di Sabtu Minggu itu kan malam minggu jualan nggak sih? Enggak. Oh, enggak pacaran. Enggak ada yang punya pacar Kak. Fokus ke jualan dulu aja cari duit. Nabung buat menikah. Ya. Nabung, nikahnya belum, masih kecil. Nabung. Kalau buat aplikasi kasir itu pakai juga.
Enggak, manual, tulis, orang beli ditulis, nanti biar tahu lah seharinya berapa dapatnya omsetnya gitu. Satu hari berapa? Boleh. Satu hari habis berapa porsi? Oh, oke. Kalau pas sekarang musim hujan, mungkin 70-80 porsi Kak. Tapi kalau hari udah mulai panas, bisa sampai 150 porsi. Itu tergantung aku sih, mood aku sih mau buat berapa. Tapi kan kalau musim hujan nggak bisa dipaksakan loh Kak. Pedagang gengsi. Iya, gengsi, mut-mutan. Mohon maaf, mohon maaf hari ini libur ya Om yang gede, ownernya lagi apa? Nggak mood gitu. Nggak mau jualan. Berarti pakai aplikasi marketplace makanan juga nggak ya? Mungkin belum. Mau coba lagi? Mungkin sih, tapi entah kapan. Nggak pengen buka cabang gitu? Ini nih pertanyaan ini nih. Untuk buka cabang banyak banget. Kalau dari ujung Pacitan, dari Sudimoro, dari Tegalonggo, dari Arjosari, itulah Donorejo. Tapi aku sabar karena aku belum siap Kak. Aku pernah buka cabang di Kedai udah keteteran Kak, apalagi cabang sana sini padahal sum-sum itu harus fresh, semuanya harus fresh, harus sekali pakai habis. Mungkin kalau ada aku pakai franchise itu ya, franchise itu jadi nggak terlalu. Jadi kan kalau franchise kan mereka beli bahan di aku gitu. Kalau buka cabang aku belum siap dari sistemnya. Justru aku takut niat awalku pengen berkembang malah jadi bumerang. Aku kan nggak siap waktu di situ toh Kak. Nanti gimana ya pelayanan di sana bagus apa enggak? Kamu masih takut di situ? Aku masih takut pelayanannya bagus apa enggak, kemampuannya bagaimana. Aku takut itu justru jadi bumerang tadi dari usaha yang aku rintis dari nol gitu. Aku malah pengen punya satu tempat yang bisa dine in ya, dine in. Jadi ada dapur, ada kasir, ada tempat duduknya, ada sepalasannya satu aja yang aku bisa mengolah di dalamnya. Jadi aku bisa tahu persis perkembangannya bagaimana. Aku ikut andil di dalamnya gitu. Iya benar. Sebagai seorang owner kadang nggak percayaan sama orang ya. Sampai sekarang aja aku masih ikut jualan. Aku kalau dibilang owner bukan owner sih Kak, pedagang yang punya, yang buat, yang jual, marketing. Masih pedagang nih. Jadi kan udah punya karyawan. Alhamdulillah udah bisa jadi perantara rezeki orang ya. Kadang rezekinya karyawan juga di situ. Betul. Aku semenjak punya karyawan, alhamdulillah omsetku titipan tadi kan. Benar-benar. Jadi kayak harus dibagi. Betul. Pertanyaan satu lagi, kesalahan fatal apa yang dilakukan seorang pengusaha kuliner khususnya di era teknologi kayak gini? Nggak konsisten. Terus habis itu kalau untuk rasa itu kan seharusnya sebagai pedagang kalau baru buka harus minimal dicicipin lah. Kita kan harus tahu kan rasanya gimana hari ini. Untuk teknologi kan nggak konsisten tadi, terus nggak mau berkembang di bidang sosial media. Dia benar-benar cuma ngandelin rasa. Padahal itu kan ibaratnya kalau rasa enak tapi orang-orang nggak diberitahu, nggak disiarkan, siapa yang tahu Kak gitu kan. Jadi kita harus berani memulai untuk masuk ke dalam dunia digital marketing. Oke, sekarang aku tanya, jawab jujur. Oke. Konten jelek tapi konsisten, apa konten bagus tapi jarang upload? Konten bagus tapi jarang upload. Percuma konten jelek, tapi konsisten. Itu kan kayak hari itu 3 kali, besok 3 kali gitu konsisten. Itu bikin kayak spam malah Kak. Itu malah bisa diambil sama TikToknya loh Kak, kalau spam sehari segitu. Jadi aku pilih konten yang kualitasnya bagus tapi jarang upload, tapi pas upload langsung boom gitu. Jadi setidaknya di dalam isi konten itu ada informasi yang bisa kita sampaikan, nggak cuma konten aja. Itu malah justru lebih bagus yang tadi. Yang satu video bagus ya, tapi uploadnya jarang. Ya. Tapi jarang-jarang ya minimal 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali lah. Masa yang belas nggak upload ya. Kalau kamu jualan emang enggak? Orang jualan biasanya tiap hari upload story. Iya betul. Tapi Gen Z kadang malu toh Kak, apalagi jualan di pinggir jalan. Dia malu kayak dia diem aja,
nunggu pembeli lewat deh gitu kan. Tapi kita sebagai penjual nggak ada kata gengsi, harus upload setiap hari, buka upload. Terus siang ini ada yang beli, di foto, di upload, jadinya orang yang nggak tertarik, jadi kayak lihat story kita, rame nih, ini kayaknya enak nih, beli gitu. Kadang beli dulu diambil nanti juga bisa. Jadi jangan malu buat pamerin jualan kita. Itu dengerin tuh para pengusaha gengsi, jangan malu buat upload status. Pesan terakhir nih buat teman-teman yang lagi nonton, mungkin teman-teman gengsi juga yang ada usaha di bidang kuliner yang masih ragu buat masuk ke dunia digital. Loh, kalian jangan ragu. Jadi zaman sekarang ini jualan yang nggak pakai konten, pokoknya cuma jualan diem nunggu pembeli, itu kayak jualan di tengah hutan. Nggak ada yang tahu. Seenak apapun rasa jualan kita, sejago apapun kita memasak, kalau nggak disiarin, nggak diiklanin, nggak ada yang akan tahu. Jadi jangan males-males. Ayo kita mulai bikin konten. Nggak usah konten terlalu ribet, cukup taruh HP, videoin beberapa detik, kita gabung, kita posting gitu. Bener sih, setuju. Iya. Soalnya teknologi itu sekarang eranya era teknologi. Nggak zaman banner, brosur itu dulu banget, itu juga butuh modal toh kan. Iya benar. Pasang banner itu berapa juta itu, sebar brosur, ngeprint itu, waduh. Enakan zaman sekarang, tahu kalian aja yang males. Posting yang lihat 10K. Bayangin tuh, gampang banget di rumah masing-masing lihat yang lihat banyak lagi. Terima kasih buat Kak Elva atas sharing-sharingnya hari ini. Semoga podcast ini bermanfaat ya buat membuka mindset teman-teman yang mau memulai usaha atau bahkan udah mulai usahanya. Oke, karena kalau dilihat dari obrolan ini tadi tuh berarti teknologi itu bukan cuma buat perusahaan-perusahaan besar aja, tapi buat perusahaan kecil atau yang kayak UMKM atau mungkin dia masih jualan-jualan kayak kita ini ya. Itu apalagi Kak Elva bisnisnya tadi es pisang hijau, terus jenang-jenangan yang itu tuh tradisional banget, tapi bisa diangkat melalui teknologi. Oke, keren banget. Dadah.